Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fitri Fatima, saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Angkatan 21. Saya dengan nomor induk mahasiswa 2024 10 330. Jadi di sini saya akan eh, bercerita sedikit terkait jurnal yang sudah saya baca, yaitu jurnal dari Elsevier yang yang publish di tahun 2024 dengan judul From Challenges to Opportunities Digital Transformation in Hospital at Home Care. Jadi pada jurnal ini itu menyebutkan bahwa salah satu introduction-nya adalah di sini karena peningkatan dari kebutuhan akan pelayanan kesehatan dan peningkatan dengan berkembang pesatnya dari digitalisasi, sistem digitalisasi, maka rumah sakit harus membuat suatu terobosan atau pelayanan terbaru atau model terbaru yang dia memakai dengan sistem digitalisasi. Salah satunya di sini dibahas terkait dengan hospital at home. HAH itu sendiri adalah suatu perawatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional, di mana perawatan ini dilakukan di rumah yang pada pasien dengan kondisi akut dan pos akut, di mana pasien targetnya di sini adalah lansia dan pasien yang dengan palliative care seperti itu. HAH itu sendiri dia memiliki fungsi ataupun tujuan untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas dari pasien, kemudian meningkatkan experience dari pelayanan, kemudian mampu menurunkan biaya untuk rawat inap seperti itu, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya yang tinggi untuk dilakukan rawat inap di rumah sakit. Nah, di sini itu juga pelayanan HAH itu sendiri dia berhubungan juga dengan digital health intervention, di mana digital health intervention ini dia berhubungan terkait pengembangan implementasi dari digital communication dan informasi teknologi terbaru yang mampu mendukung atau memberikan suatu kebutuhan dari pasien itu sendiri terkait sistem kesehatan. Nah, pada penelitian-penelitian yang terdahulu untuk pelayanan HAH itu sendiri atau hospital at home itu dia lebih eh, kurang dilakukan penelitian atau kurang dilakukan eksplorasi karena berdasarkan background dari peneliti ini, penelitian yang sebelumnya itu lebih terkait lansia ataupun pasien-pasien paliatif yang dilakukan perawatan di rumah sakit. Sedangkan untuk perawatan pasien paliatif ataupun lansia dengan menggunakan pelayanan eh, hospital at home ini itu sangat kurang dieksplorasi. Sehingga dari peneliti ingin melakukan eh, penelitian lebih lanjut. Jadi di sini untuk metodenya dia menggunakan kualitatif dengan konten induktif, dan di sini tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempromosikan dari transformasi digital untuk pelayanan hospital at home yang dia lebih hemat biaya, aksesnya lebih baik, kemudian dari pelayanan yang berkualitas dari pelayanan hospital at home itu sendiri. Ya, jadi ini di sini untuk sampel dan settingnya. Jadi sampelnya di sini ada partisipan sebanyak 46. Ini dilakukan 25 interview semi terstruktur yang dilakukan di September sampai Oktober 2023, yang semuanya itu dari tempat pelayanan kesehatan di Finlandia seperti itu. Ada juga yang bagian dari pelayanan swasta. Nah, kebanyakan dari 46 partisipan ini adalah perempuan yang memang bekerja di pelayanan hospital at home yang dia memang memiliki kedudukan atau merupakan dari bagian manajerial seperti itu. Nah, dan ini dia dilakukan di Finlandia, dan data collection, jadi datanya ini itu didapatkan melalui wawancara yang dilakukan menggunakan Microsoft Teams oleh dua peneliti yang menggunakan bahasa Finlandia, di mana eh, interview semi terstruktur ini dia juga menggunakan pertanyaan yang terbuka sehingga partisipan itu mampu memberikan pengalaman-pengalaman dari pelayanan hospital at home yang sudah dirasakan. Dan
interview ini atau wawancara ini itu berlangsung sekitar 58 sampai 1 jam, 58 menit sampai 38 menit dan dilakukan rekaman audio. Nah, di sini juga pasien-pasien atau partisipan itu sendiri juga sebelum dilakukan interview itu juga dilakukan eh ditanyai terkait bagaimana pekerjaan dan yang lainnya. Jadi di sini terkait partisipannya ini ada organisasi sektornya, ada public hak care ada 41 dan private hak care atau swasta ada 5. Gender yang paling banyak adalah 41 perempuan dan posisinya yang terbanyak ini adalah middle management. Nah, jadi di sini juga interviewnya itu berdasarkan dari topik-topik yang sudah dipilih, yaitu sebagai bagaimana model dan pelayanan dari hospital at home itu sendiri, dampak dari hospital at home, bagaimana ke depan terkait pengembangan hospital at home-nya, kemudian bagaimana dari hubungan antara kolaborasi di pelayanan hospital at home dengan pelayanan yang lainnya, bagaimana hubungan antara pasien dengan caregivernya atau pasien dengan tenaga kesehatan yang dibutuhkan, kemudian bagaimana terkait ketenagaan dari pelayanan HAH, dan yang terakhir dari digital atau sistem digitalisasi dari pelayanan HAH itu sendiri. Jadi data analisis di sini peneliti itu menggunakan verbatim. Jadi data yang didapatkan itu akan dilakukan transkripsi verbatim di mana nanti pada transkripsinya itu akan dilakukan kode-kode di mana nanti yang terakhir dia akan mendapatkan eh, 4 kode, yaitu ada kode utama, kode subkategori dan yang lainnya. Yaitu di sini ada setiap kategori dinamai berdasarkan karakteristik dari konten-kontennya itu sendiri ya. Jadi di sini ada dibagi menjadi subkategori, generik kategori, dan main kategori. Nah, di sini dari yang pertama itu dari admission to care, care planning, care delivery, dan care discharge-nya. Nah, bagaimana etika penelitiannya? Jadi etika penelitian dari penelitian ini itu menggunakan guideline dari Helsinki Deklarasi, di mana peneliti itu berdasarkan undang-undang di Finlandia dia tidak perlu membuat etika penelitian karena penelitian ini tidak dilakukan uji klinis ataupun uji yang lainnya dan tidak dilakukan pada anak di bawah usia. Kemudian di sini dari hasil resultnya, jadi di sini terkait ada HIE atau Health Information Exchange dalam pelayanan kesehatan, kemudian ada manajemen dari pelayanan kesehatan itu sendiri, ada bagaimana pengantaran logistik dari pelayanan HAH, dan yang terakhir itu ada penggunaan digitalisasi pada pelayanan HAH. Jadi di sini terkait eh, Health Information Exchange. Jadi di bagian Health Information Exchange ini banyak sekali tantangan-tantangan atau kekurangan yang terdapat pada pelayanan hospital at home. Sedangkan pada manajemen ini diusahakan bahwa manajemen pelayanan hospital at home ini salah satunya dia juga sudah memakai bantuan dari artificial intelligence atau AI dalam pengambilan keputusan, kemudian dalam logistik di HAH delivery ini juga sudah memakai pemakaian drone di mana para tenaga kesehatan itu mampu mengirimkan keperluan untuk ke laboratorium rumah sakit, dan yang terakhir itu dari penggunaan sistem DHI atau Digital Health Information di pelayanan HAH atau Hospital at Home. Nah, dari dari hasil-hasil ini itu dijelaskan bahwa dari berbagai partisipan itu mengungkapkan bahwa penggunaan HAH itu salah satu opportunitiesnya atau salah satu keuntungan atau peluangnya itu adalah dengan menggunakan aplikasi jarak jauh seperti menggunakan video call, kemudian video conference ataupun telemedicine itu sangat membantu dalam pelayanan HAH sehingga membuat tenaga kesehatan dan membuat partisipan atau pasien yang dilakukan perawatan itu sangat lebih nyaman dibandingkan harus menggunakan telepon. Kemudian dengan adanya jarak jauh, pelayanan jarak jauh itu juga mampu mengurangi kesulitan dari para lansia dan khususnya bagi para
penderita atau palliative care sehingga tidak perlu untuk datang ke rumah sakit ataupun klinik. Dan untuk pemantauan dari data-data yang dilakukan dalam terapi itu juga salah satunya bisa dilakukan secara monitoring. Jadi berdasarkan hasil diskusinya memang dan kesimpulannya penggunaan dari pelayanan HAH ini atau hospital at home ini memang sangat bagus. Akan tetapi lebih bagus lagi jika diiringi menggunakan digital transformasi yang sudah sangat eh, terintegrasi sehingga antara tenaga kesehatan, pasien dan sistem digital itu sendiri itu sudah tersambung dan terintegrasi secara maksimal maksimal sehingga mampu meningkatkan eh, outcome pasien dan mengurangi dari morbiditas dan mortalitas pasien itu sendiri. Dan bagaimana jika diterapkan di Indonesia? Jadi sistem dari HAH itu sendiri memang sebenarnya bagus ya untuk dilakukan di Indonesia. Akan tetapi jika dilakukan di Indonesia itu juga dibutuhkan terkait digitalisasi transformasinya itu sangat besar. Jadi membutuhkan sistem yang sangat banyak, kemudian yang biayanya juga banyak. Juga kita juga harus tahu bahwa Indonesia itu negara yang banyak pulau-pulaunya, kita berkepulauan, sehingga itu membutuhkan biaya dan waktu sangat panjang. Mungkin ini bisa dilakukan terlebih dahulu, khususnya di daerah-daerah yang memang sudah digital transformasinya itu sistem digital informasinya sudah sangat bagus seperti di Pulau Jawa, kemudian bisa di Pulau Sumatera itu mungkin bisa dilakukan ya. Tapi kalau untuk di secara keseluruhan di Indonesia mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama dan bisa juga membutuhkan biaya yang sangat besar karena selain dari hospital at home care-nya juga kita membutuhkan adanya perubahan dari sistem digitalisasi dan sistem transformasi pelayanan kesehatan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.